Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Putri Saapo. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 Keperawatan, semester 2 NIM 2314 2010 67. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Randa Debbie Christine Harende Esos MSI. Dan materi yang saya akan bawakan pada saat ini berjudul Pancasila sebagai Ideologi Nasional. Latar belakang dari materi yang saya bawakan, secara etimologi, ideologi bermakna suatu ilmu tentang gagasan. Sedangkan secara umum, ideologi merupakan kumpulan dari gagasan, ide, dan kepercayaan serta keyakinan yang menyeluruh dan sistematis. Setiap bangsa dan negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Tentu sudah perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan diri kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan wajib mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam pergaulan hidup untuk mewujudkan identitas bangsa yang memiliki martabat dan budaya yang tinggi. Selanjutnya, pengertian. Ideologi bagi bangsa dan negara adalah wawasan, pandangan hidup, atau falsafah kebangsaan dan kenegaraannya. Ideologi secara umum merupakan kumpulan ide, cita-cita, pandangan, atau gagasan bersifat sistematis yang berupa konsep yang bisa dijadikan asas, pendapat, tujuan, dan petunjuk arah kelangsungan hidup, termasuk dalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, peranan ideologi bagi bangsa dan negara. Sebenarnya ada banyak peranan ideologi bangsa dan negara, namun saya hanya mengambil yang paling utama, yaitu ada 5 peranan ideologi bangsa dan negara. Yang pertama, membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan tujuan tentang dunia, serta memberikan motivasi perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Yang kedua, menjaga bangsa dan negara agar tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ideologi lain, serta mampu menghadapi persoalan yang ada. Yang ketiga, memberikan arah dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang dicita-citakan. Yang keempat, menjadi jawaban atas pertanyaan akan citra atau jati diri suatu kelompok sosial. Yang kelima, menanamkan keyakinan atas perjuangan kebenaran kelompok yang berpegang pada ideologi tersebut. Selanjutnya, pengertian ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang pertama, ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, namun bersifat dinamis serta fleksibel dalam mengikuti tuntunan perkembangan zaman. Yang kedua, ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah pandangan hidup yang bersifat kaku, mutlak, dan tidak dapat dirubah-rubah kembali, serta norma politik dan norma sosial tidak dapat dipersoalkan lagi. Selanjutnya adalah perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan keagamaan. Yang pertama, perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme. Bagi bangsa yang terjajah, liberalisme sejalan dengan paham nasionalisme yang sama-sama menginginkan terbentuknya suatu negara yang berpemerintah sendiri. Kesadaran tersebut tumbuh karena setiap bangsa dan negara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua adalah perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Komunisme adalah ideologi dan gerakan filosofis
politik, sosial, dan ekonomi yang tujuannya adalah pembentukan masyarakat komunis, yang adalah tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Selanjutnya yang ketiga, perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi sekularisme. Sekularisme sendiri adalah sebuah gerakan kemasyarakatan yang bertujuan untuk memalingkan dari kehidupan akhirat dengan semata-mata berorientasi dengan dunia. Yang keempat atau yang terakhir adalah perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi keagamaan. Ideologi agama adalah ideologi yang bersumber dari falsafah agama yang tercantum atau termuat dalam kitab suci agama. Agama sebagai ideologi dalam tataran individu, etika berfungsi sebagai suatu proses awal pembukaan identitas. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, saya dapat mengambil kesimpulan ideologi merupakan atau ideologi memiliki arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengetahuan dasar. Ideologi secara fungsional merupakan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau kebaikan masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Baiklah, bab demi bab, materi demi materi saya telah selesai. Biarlah materi yang telah saya sampaikan boleh bermanfaat bagi kita semua. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sampai jumpa.